Selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Hari ini kita bakal bedah buku, judulnya Akuntansi Keuangan Daerah. Penulisnya Ahmad Yafiz Syang. Betul. Buku ini cukup komprehensif ya, membahas soal gimana sih uang publik di Pemda itu dikelola, dicatat, sampai dipertanggungjawabkan. Nah, misi kita kali ini seperti biasa, kita coba ekstrak intisari pentingnya buat Anda, biar lebih gampang paham topik krusial ini tanpa harus pusing duluan gitu ya. Oke, langsung aja deh. Siap. Jadi, fokusnya memang ke pengelolaan uang publik. Ini bukan cuma soal angka loh, tapi ya fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Apa sih sebenarnya akuntansi keuangan daerah atau AKD ini menurut buku ini? Jadi buku ini mendefinisikannya sebagai sebuah proses ya. Proses sistematis gitu. Proses sistematis buat apa tuh? Ya, buat mencatat, terus mengklasifikasikan, sampai nanti melaporkan transaksi keuangan Pemda. Nah, acuannya itu Standar Akuntansi Pemerintahan, atau SAP. SAP ya? Tujuannya berarti biar laporan keuangannya itu relevan dan bisa diandalkan gitu kan, buat ambil keputusan dan yaitu tadi, pertanggungjawaban publik. Sumbernya PP 71 tahun 2010 ya, kalau tidak salah. Betul sekali. PP 71 2010 itu dasar hukum SAP-nya. Yang menarik di sini, penekanannya memang kuat banget di akuntabilitas sama transparansi. Jadi AKD ini kayak wujud nyata pertanggungjawaban Pemda ke kita semua, ke publik, atas uang yang dikelola. Penting banget ini buat good governance. Ngomongin konsep kunci nih, buku ini menyoroti ada beda penting antara entitas akuntansi sama entitas pelaporan. Bisa dijelasin sedikit nggak? Oh iya, itu penting. Jadi, entitas akuntansi itu kayak unit kerjanya langsung. Misalnya SKPD, dinas-dinas gitu, yang langsung nyatet transaksi sehari-hari mereka. Contohnya kayak dinas pendidikan nyatet gaji guru gitu. Nah, betul. Atau dinas kesehatan nyatet pembelian obat. Itu entitas akuntansi. Kalau entitas pelaporan, itu Pemda secara keseluruhan. Jadi dia yang gabungin laporan dari semua SKPD tadi, jadi satu laporan utuh Pemda. Tabel 1 di buku ini jelasin klasifikasinya dengan cukup baik. Terus kenapa sih perlu dipisah gitu? Apa pentingnya buat akuntabilitas? Pemisahan ini bagusnya gini. Kita jadi bisa evaluasi kinerja per unit kerja, per dinas tadi kan, lewat laporan entitas akuntansi. Tapi di sisi lain, kita juga tetap dapat gambaran utuh keuangan Pemda lewat laporan entitas pelaporan. Jadi, akuntabilitasnya bisa dilihat di dua level, gitu. Oke, dan semua ini harus ngikutin SAP tadi ya? Tepat. SAP itu yang mastiin laporannya berkualitas, seragam antar daerah, jadi bisa dibandingin. Oh iya, buku ini juga nyinggung soal transisi penting ke basis akrual. Basis akrual. Nah, ini sering disebut-sebut. Bedanya apa sama yang lama? Basis kas. Bedanya signifikan. Kalau basis kas kan cuma nyatat kalau ada uang masuk atau keluar aja. Simpelnya gitu. Nah, kalau basis akrual, dia nyatet transaksi pas kejadiannya. Misalnya, Pemda udah punya utang walaupun belum bayar, atau udah beli aset walaupun kasnya belum keluar, itu udah dicatat. Jadi laporannya ngasih gambaran kinerja dan posisi keuangan yang jauh lebih akurat sebenarnya. Oh, jadi lebih komprehensif ya gambarannya. Oke, menarik. Sekarang kita geser ke aktor-aktornya nih. Siapa aja sih pemain utama dalam pengelolaan keuangan daerah ini menurut buku? Wah, ini banyak nih. Ada kepala daerah, jelas ya, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Terus ada BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. BPKAD itu yang kayak bendaharanya gitu ya, Bendahara Umum Daerah atau BUD? Iya, betul. Dia yang pegang kas daerah. Terus ada SKPD tadi sebagai pengguna anggaran. Ada DPRD juga, fungsinya di anggaran sama pengawasan. Lalu ada inspektorat buat pengawas internal. Dan terakhir, BPK sebagai auditor eksternal. Banyak juga ya. Kalau dihubungkan ke gambaran besarnya, struktur kayak gini tuh gimana cara kerjanya biar checks and balancesnya jalan? Nah, idealnya ini sistem yang saling mengawasi. Misalnya, DPRD kan setujuin anggaran yang diajuin kepala daerah. Nanti pelaksanaannya diawasi lagi sama DPRD dan inspektorat. Terus laporan akhirnya diperiksa sama BPK. Jadi ada beberapa lapis pengawasan gitu seharusnya. Dan hasil akhir dari semua siklus akuntansi ini itu yang namanya laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD kan? Bener sekali. LKPD itu output utamanya. Buku ini ngejelasin ada 7 laporan pokok di dalamnya. 7? Apa aja tuh contohnya? Yang paling umum mungkin LRA ya, laporan realisasi anggaran.
buat lihat berapa anggaran yang terserap. Terus ada neraca, buat lihat aset sama utang Pemda posisinya gimana. Ada juga LO, laporan operasional, itu ngukur kinerja. Terus ada satu lagi yang penting banget, CALK. CALK, catatan atas laporan keuangan ya. Kenapa ini dibilang penting banget? Iya, CALK. Karena gini, angka-angka di LRA, neraca, LO, itu kan cuma angka ya. Konteksnya, penjelasannya, detailnya, itu ada di CALK. Misalnya, kenapa angka ini naik atau turun drastis? Kebijakan akuntansi apa yang dipakai? Itu semua dijelasin di CALK. Tanpa baca CALK, kita bisa salah paham sama angka-angka tadi. Wah ya juga ya. Jadi kalau mau benar-benar paham kondisi keuangan Pemda, harus baca CALK-nya juga. Oke, nah dari semua penjelasan ini, apa nih rangkuman pentingnya AKD buat pendengar kita, buat Anda semua? Kenapa ini penting? Intinya gini, AKD yang bagus itu jadi dasar Pemda buat ngambil keputusan yang benar-benar berdasarkan data, bukan kira-kira. Terus, ini juga jadi dasar penilaian BPK. Nah, hasil penilaian BPK ini kan jadi opini, kayak WTP, wajar tanpa pengecualian. Buku ini nyebut contoh Pemprov Jateng tuh yang dapat WTP. Oh ya, ada studi kasusnya ya? Iya. Dan yang paling penting, AKD yang baik itu membangun dan menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan Anda semua, bahwa uang pajak yang kita bayar itu dikelola dengan benar, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan teknologi kayak SIPD, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, itu juga disebutkan di buku buat bantu transparansi ini? Tepat sekali. Harapannya dengan digitalisasi pakai SIPD ini, semua proses dari mulai perencanaan, penganggaran, sampai pelaporan itu jadi lebih efisien, terintegrasi, dan yang penting lebih gampang diakses publik. Ini ujung-ujungnya buat memperkuat akuntabilitas tadi. Oke, jadi jelas ya, akuntansi keuangan daerah ini bukan sekedar urusan angka yang rumit, tapi ini mekanisme vital banget buat mastiin uang Anda sebagai pembayar pajak itu dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab oleh Pemda. Betul. Dan ini mungkin jadi pemikiran penutup ya buat Anda renungkan. Sekarang kita udah tahu nih betapa kompleks dan pentingnya akuntabilitas keuangan daerah. Pertanyaannya, gimana caranya Anda sebagai warga negara bisa secara efektif pakai informasi dari laporan keuangan daerah ini buat ikut ngawasin penggunaan dana publik di lingkungan sekitar Anda? Langkah konkret apa yang bisa diambil? Nah, itu mungkin bisa jadi bahan refleksi kita bersama.